Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Banyu Ganisa Widiana. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara haji tamattu dan juga pengertiannya. Sebelum kita lanjut ke tata caranya ya, banyak tata cara, saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu haji tamattu. Haji tamattu adalah melaksanakan umroh di awal bulan haji terlebih dahulu istilahnya. Kemudian tahalul ya, dilanjut dengan tahalul yaitu cukur rambut dan kembali untuk berihram kembali. Berihram kembali untuk haji di tanggal 8 Zulhijjah. Dan untuk haji tamattu sendiri itu diwajibkan untuk berkurban kambing dulu cuy. Nah, jadi mungkin itu saja ya pengertian untuk haji tamattunya. Untuk selanjutnya kita akan ke tata cara haji tamattu. Oke cuy, jadi kita bakal lanjut ke tata cara haji tamattu. Nah, jadi haji tamattu itu tidak hanya sekedar haji doang, tapi juga ada tata caranya. Nah, untuk bagian pertama sebelum benar-benar kalian haji, yaitu kita harus mengambil ihram dari mikot. Nah, ini contohnya tuh mikot ya, istilahnya mikot gitu aja contohnya. Ini tempat mikot, kalian harus mengambil ihram. Ini saya sudah mengambil ihram dan setelah kalian mengambil ihram, kalian bisa langsung memakainya. Nah, untuk awal-awal makainya gini aja. Tapi terserah juga kalau kalian misal mau kayak pakai kayak yang ada di YouTube gitu, ya nggak apa-apa. Nah, selanjutnya yaitu adalah sholat sunnah ihram ya. Jika memungkinkan waktunya dan tidak mepet dengan keberangkatan kendaraan kalian seperti itu. Dan setelah itu kalian jangan lupa untuk berniat cuy, yaitu dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan ya. Dan setelah kalian membaca niat, kalian jangan lupa untuk membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal malak wal mulka la syarika lak. Seperti itu. Oke cuy, setelah kita ngambil mikot tadi, ngambil ihram dan lain-lain dan juga tata cara makainya, selanjutnya kita langsung haji ke tamattunya ya. Jadi di sini ini ada perumpamaan batu apa namanya? Hajar Aswad. Ya, batu Hajar Aswad ya di sini. Nah, jadi dihitungnya setiap orang umroh itu adalah setiap dia nge-start dari batu Hajar Aswad hingga terakhir melangkah di batu Hajar Aswad tersebut seperti itu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Dan untuk bacaan antara rukun Yamani dan Hajar Aswad yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Dan untuk putaran lainnya membaca doa apa saja. Nah, setelah kalian mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, untuk selanjutnya kita adalah sholat di belakang jejak Ibrahim ya, atau makam Ibrahim. Nah, itu letaknya tidak jauh dari Ka'bah ya, itu cuma beberapa kaki doang, langkah doang. Nah, ini perumpamaan dari makam Ibrahim tersebut. Nah, di sini kita disuruh untuk sholat 2 rakaat gitu. Oke, setelah kita sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat tadi ya, kita lanjut ke sofa. Kalian bisa lihat namanya sofa. Nah, di sini kita akan selanjutnya yaitu ada berjalan dari sa'i antara sofa sampai hingga marwah gitu sebanyak 7 kali. Jadi muter. Jadi muter sana sini gitu seperti itu. Nah, dan untuk bacaan yang di sofa ya yaitu adalah inna sofa wal marwah min sya'arillah seperti itu. Lalu membaca Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Nah, saya akan mempraktikkan jalannya ya. Nah, ini ramai banget emang jalannya. Nah, jadi ini awalnya tuh jalan santai aja dulu. Nah, ada kayak tanda hijau di atas, kita disuruh lari cuy. Jangan lari banget, tapi cuma kayak jalan gitu kayak gitu. Ini sampai marwah. Nah, udah nih di marwah nih cuy. Udah di marwah. Ini kalian bisa lihat tulisannya marwah. Nah, saat di marwah kita menghadap Ka'bah ya. Jadi itu tadi kan Ka'bahnya di sana ya, tuh di dalam. Nah, itu saat di marwah kita ngadep ke Ka'bah dan mengatakan ya la ilaha illallah wal wahda la syarika lahu. Nah, seperti itu. Itu tuh kayak apa namanya? Doa di marwah. Kalau tadi kan doa di sofanya seperti itu. Nah, ya untuk selanjutnya yaitu adalah setelah kita jalan dari sofa sampai marwah tadi ya,
selanjutnya kita adalah tahallul ya, yang artinya itu adalah mencukur atau memotong rambut ya selesai umroh. Nah di sini saya nggak motong karena nggak ada, emang ini cuma praktik doang. Nah habis itu setelah itu pun kita di tahallul pun kita bebas dari larangan ihram gitu ya. Nah untuk larangan ihram sendiri saya bakal jelasin ya. Di sini ada larangan ihram, yaitu seperti memotong rambut kuku ya. Habis itu memakai wangi-wangian gitu. Jadi kayak parfum-parfum dari luar gitu nggak boleh, jadi walaupun kayak halal juga gitu. Di situ menutup kepala ya, ini untuk laki-laki, dan memakai pakaian berjahit ya, ini juga untuk laki-laki. Habis itu berhubungan suami istri ya, kalian tahu sendiri. Habis itu dan membunuh binatang buruan. Jadi pas ihram itu kita dilarang untuk membunuh binatang gitu. Nah setelah tahallul tadi ya, yang potong rambut, kita langsung ke tata cara haji. Kalau tadi itu tata cara umrohnya, jadi umroh dulu sebelum haji. Nah jadi untuk selanjutnya itu haji ya, yaitu dimulai di tanggal 8 Zulhijjah seperti itu. Nah untuk haji sendiri yaitu kita harus menggunakan ihram sama, tapi ini sebenarnya tempatnya random ya, soalnya biasanya tuh kalau di tempat kayak di Mekah itu dia biasanya di hotel seperti itu, tapi kita siap-siapnya di sini gitu. Ini perumpamaan aja cuy. Nah habis itu jangan lupa untuk membaca niat, yaitu labbaika hamdah. Nah gitu, dan perbanyak talbiyah hingga jumroh aqodah seperti itu. Oh ya, sebelum itu saya akan membahas tentang rukun haji, wajib haji, dan juga sunnah haji. Pertama-tama kita akan membahas tentang rukun haji, yaitu menggunakan ihram. Ini saya sudah menggunakan ihram, wukuf di Arafah, pas nanti di Arafah. Habis itu tawaf ifadah ya, saat nanti kita tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Nah, jangan lupa tertib cuy. Jika ditinggalkan maka haji kalian tidak sah gitu. Jadi ya tidak sah cuy. Dan untuk wajib haji yaitu adalah ihram dari mikot ya. Jadi kayak tadi sebelumnya umroh ya, ihram dari mikot. Habis itu mabit di Musdalifah. Habis itu mabit di Mina, lempar jumroh, tawaf wada, tidak melanggar larangan ihram. Dan bagi tamattu jika ditinggalkan maka wajib bayar dam ya. Dan untuk sunnah haji sendiri ya, yaitu yang terakhir mandi sebelum ihram ya. Jadi kalian mandi dulu nih sebelum pakai ihram. Habis itu memakai wangi-wangian sebelum niat. Jadi pas kalian udah niat itu nggak bisa, kan kita udah masuk ke bagian larangan haji. Jadi sebelum kalian pakai sebelum kalian pakai ihram, kalian pakai wangi-wangian dulu cuy, biar nggak bau. Habis itu ittiba, yaitu khusus untuk di tawaf, ramal, lari kecil 3 putaran pertama ya, kayak tadi tuh. Jadi pas di di Mekahnya itu di Ka'bahnya kalian lari kecil 3 putaran pertama gitu. Jadi lari kecil doang. Habis itu perbanyak talbiyah, berdoa di multazam, dan minum air zam-zam. Nah, itu kenikmatannya. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita akan lanjut ke praktek hajinya. Nah, setelah kita persiapan tadi ya, yaitu adalah persiapan ihram dan semuanya itu di hotel, kita langsung berangkat aja. Nah, kita di sini disuruh untuk wukuf atau berdiam diri dulu di Arafah. Nah, ini merupakan Arafah aja lah, tempat Arafah. Nah, di tanggal 9 Zulhijjah dan sampai hingga waktu setelah tergelincir matahari. Hingga ini fajar, fajar 10 Zulhijjah gitu. Jadi seharian ya. Dan untuk tanggal 9-nya sendiri itu saat setelah tergelincir matahari sampai fajar 10 Zulhijjah. Nah, untuk bacaannya juga pas di wukuf yaitu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah rukun haji paling utama gitu. Nah, untuk selanjutnya ya, di sini kita langsung ke Musdalifah. Nah, kita mabit di Zulhijjah ya, yaitu mengumpulkan batu untuk jumroh ya, untuk dilempar nanti pas pas di mana tempat yang untuk lempar gitu batu jumroh. Nah, habis itu di sini untuk sholat maghrib dan isya itu dijamak cuy, seperti itu. Nah, habis itu kita lanjut ke jumroh. Nah, ini untuk lempar jumroh nih, sholat jumroh. Nah, setelah kita dari mabit di Musdalifah tadi ngambil ngambil batu-batu tadi itu ya. Nah, itu selanjutnya kita adalah di jamrot cuy, yaitu jamrot. Nah, di sini mengumpulkan melempar jumroh Aqobah ya, sebanyak di 10 Zulhijjah ini. Jadi pas malamnya tuh di Musdalifah, selanjutnya kita melempar jumroh Aqobah di 10 Zulhijjahnya gitu. Jadi
untuk lemparannya itu sebanyak 7 batu. Setiap lempar baca Allahu Akbar. Setelah kita dari jamroh tadi ya, habis ngelempar jumroh tuh. Nah, selanjutnya kita adalah menyembelih dam. Kalau kalian belum tahu, dam tuh kayak hewan sesembelihan kayak kambing, sapi dan lain-lain seperti itu. Wajib bagi yang untuk tamattu seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah tahalul awal, yaitu cukur rambut ya. Ini tahalul. Tadi kan satunya lagi kan tahalul yang untuk umroh. Ini untuk haji cuy. Nah, di sini di tahalul boleh semua kecuali hubungan bersuami istri. Jadi untuk larangan ihram tuh boleh semua kecuali berhubungan ya. Nah, yang selanjutnya adalah tawaf ifdah rukun, sama seperti tawaf biasa. Habis itu sa'i haji, karena tamattu sa'i dilakukan lagi seperti itu. Dan dilakukannya tuh setelah tawaf ibadah seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang ke-9 itu adalah tawaf sani ya, selesai semua larangan ihram seperti itu. Oke guys, jadi kita lanjut ya ke step terakhir. Nah, di sini kemarin saya sempat kekat ya karena kemarin waktunya nggak cukup untuk record. Nah, jadi untuk selanjutnya saya akan melanjutkan ya. Kalau kemarin kita itu kita lanjutin dari tahalul sani ya, yaitu yang tahalul ke sana itu yang haji. Nah, itu ternyata adalah sebelum step terakhir ya. Step terakhir adalah kita mampir di Mina ya. Dari tanggal 11 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, dan di Mina pun kita lempar 3 jumroh ya, yaitu ada jumroh ula, jumroh wusta, dan juga jumroh aqobah ya. Dan setiap lemparan itu masing-masing jumroh itu 7 lemparan seperti itu. Dan untuk yang terakhir adalah sebelum kalian meninggalkan Mekah, kalian harus tawaf wada, yaitu wajib dilakukan sebelum meninggalkan Mekah. Nah, mungkin itu saja tata cara haji yang bisa saya sampaikan kepada kalian ya para penonton, dan semoga bermanfaat ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.